menjatuhkan dirimu, jangan itu menyita seluruh perhatian hidupmu, dan upayakanlah untuk selalu punya jiwa yang senang, jiwa yang lapang saat takdir itu datang. Nyamankan dirimu, upayakan untuk nyaman. Dan di kalimat berikutnya, Imam Syafi'i memberikan sebuah perumpamaan yang sangat mahal. Jangan engkau gelisah, jangan engkau gundah dengan peristiwa malam. Malam memang gelap, sebagaimana musibah yang mungkin datang tiba-tiba. Hidup yang terasa buntu, seakan gak ada solusi. Gelap, seperti di lorong yang panjang, gak kunjung terlihat cahaya. Jangan pernah gelisah oleh peristiwa itu. Biarkan terjadi kegelapan di malam hari, gak usah gelisah. Kenapa? Malam pasti berlalu. Sepanjang apapun malam, besok ada matahari yang terbit. Begitulah keyakinan orang-orang yang beriman, tidak pernah mengenal kata putus asa. Dan semua peristiwa, semua kejadian belanjaan tadi mana? Hidup kita, maka itu sesungguhnya adalah suatu hikmah buat kita. Jadi jangan berhenti di situ, jangan putus asa, jangan jatuh di situ, jangan menyerah. Karena nasi uduk yang dimasak bini lo masih keras. Lo tanyain deh yang pada makan. Iya, tuh ada yang giginya pada copot. Masih mentah, nasi uduknya masih mentah. Iya, lo promosi bini gua ahli masak nasi uduk, yang ada pada giginya pada copot. Nih gue ulangin lagi. Iya. Ini gue ulangin lagi ya. Kalau ada masalah, apapun judulnya, kata Imam Syafi'i, biarkan hari-hari itu berlalu. Bertingkah, biarkan. Jangan itu menjatuhkan dirimu, jangan itu menyita seluruh perhatian hidupmu, dan upayakanlah untuk selalu punya jiwa yang senang, jiwa yang lapang saat takdir itu datang. Nyamankan dirimu, upayakan untuk nyaman. Dan di kalimat berikutnya, Imam Syafi'i memberikan sebuah perumpamaan yang sangat mahal. Jangan engkau gelisah, jangan engkau gundah dengan peristiwa malam. Malam memang gelap, sebagaimana musibah yang mungkin datang tiba-tiba. Hidup yang terasa buntu, seakan gak ada solusi. Gelap, seperti di lorong yang panjang, gak kunjung terlihat cahaya. Jangan pernah gelisah oleh peristiwa itu. Biarkan terjadi kegelapan di malam hari, gak usah gelisah. Kenapa? Malam pasti berlalu. Sepanjang apapun malam, besok ada matahari yang terbit. Begitulah keyakinan orang-orang yang beriman, tidak pernah mengenal kata putus asa. Dan semua peristiwa, semua kejadian yang menggelisahkan hidup kita, maka itu sesungguhnya adalah suatu hikmah buat kita. Jadi jangan berhenti di situ, jangan putus asa, jangan jatuh di situ, jangan menyerah. Karena sepanjang apapun malam, besok ada pagi dan matahari bersinar kembali. Imam Syafi'i aja ngomongnya gundah sama gelisah. Kalau RDI mah komplit, ada gundah, gelisah, murung, sedih, ngeluh. Sekelas Imam Syafi'i itu, ya denger tadi, gundah sama gelisah. Kita mah enggak, murung, sedih, ngeluh. Kalau ada masalah, santai aja bos. Nih lo dengerin nih, gue ulangin lagi dari awal nih. Dari awal nih, dengerin. Kalau ada masalah, apapun judulnya, kata Imam Syafi'i, biarkan hari-hari itu berlalu. Bertingkah, biarkan. Jangan itu menjatuhkan dirimu, jangan itu jorok lo, pakai air kobokan. Dan gue gak mau minum. Untuk selalu punya jiwa yang senang, jiwa yang lapang saat takdir itu datang. Tuh, dengerin. Nyamankan dirimu, upayakan untuk nyaman. Di kalimat berikutnya, Imam Syafi'i memberikan sebuah perumpamaan yang sangat mahal. Jangan engkau gelisah, jangan engkau gundah dengan peristiwa malam. Malam memang gelap, sebagaimana musibah yang mungkin datang tiba-tiba. Hidup yang terasa buntu, seakan gak ada solusi. Gelap, seperti di lorong yang panjang. Kunjung terlihat cahaya. Jangan pernah gelisah oleh peristiwa itu. Biarkan terjadi kegelapan di malam hari, gak usah gelisah. Kenapa? Malam pasti berlalu. Sepanjang apapun malam, besok ada matahari yang terbit. Begitulah keyakinan orang-orang yang beriman, tidak pernah mengenal kata putus asa. Dan semua peristiwa, semua kejadian yang menggelisahkan hidup kita, pasti berlalu. Adalah suatu hikmah buat kita. Jadi jangan berhenti di situ, jangan putus asa, jangan jatuh di situ, jangan menyerah. Karena sepanjang apapun malam, besok ada pagi dan matahari bersinar kembali. Jadi kalau lagi masalah gelap, besok pasti terang, tenang aja bos. Bos, gue nih diracunin ya sama karyawan gue.
nih sama Riado gue nih, kan Riado. Iya. Pak Haji, istri gue ahli masak nasi uduk. Pas dimakan, semua kru giginya pada copot. Gue dipromosi sama dia. Kalau Mbak Siti katanya masakannya enak, dia bikin nasi kuning, nggak ada yang pada makan semua. Nggak ada yang makan. Katanya daging ayamnya dibacem enak, hatinya keras. Sekeras hatinya dia. Iya, dimakan, dibetot, bukan hatinya kemakan. Dia kan promosi habis. Gue tadinya udah pesen nasi uduk di luar 1000 porsi. Gara-gara dia promosi, gue batalin nasi uduk. Gue pesen dia, nggak ada yang makan. Anak yatim juga pada dilepehin, dimasukin ke perut semua. Iya, ini racun tikus berdua nih, 1, 2, 3. Iya kan katanya Mbak Siti bisa masak. Ya udah beli ayam. Pas dibacem hatinya keras, tahu, sekeras hatinya dia. Pak Haji, tapi bersih nggak ada bekasnya loh. Bersih yang ngabisin no. Mariam no, istrinya Haji Marco yang ngabisin tahu. Gue mah nggak makan, boro-boro gue makan. Iya. Jadi nih Pak, semua racun tikus. Kabul. Jadi tinggal racun. Ya. Jadi gitu Pak. Iya. Jadi Bapak gimana caranya paksain, bisa nggak bisa, paksain bisa nggak bisa. Badai pasti berlalu. Sekarang lagi ada badai, nanti berlalu Pak. Iya. Habis gelap, terbitlah terang. Jangan Bapak bilang, Pak Haji nanti kalau ditelepon debt collector gimana? Jangan diucap, santai aja. Nanti pasti badai berlalu. Jadi Bapak mesti punya prinsip. Badai pasti berlalu. Iya, itu kemarin Utang pasti lunas. udah WA 2. Inilah tak buat bayar 2 kan nggak cukup. Ya, Mendingan tak sedekahkan ke sini. setuju. Gue setuju itu. Benar. Gue bos, daripada ngomelin nih yang Riado bertiga. 1, 2, 3 gue ngomelin. Gue kan lagi punya hajat. Iya. Lebih baik gue belanja lagi. Udah gue kecewa, gue suruh belanja lagi. Kok kecewa Pak Haji? Kan dia bilang, Pak Haji, istri gue ahli masak. Juara chef. Tapi di Gua Hiro. Ya udah, bikin nasi uduk. Kan gue beli nasi uduk di Pejagalan. Nasi uduknya 100.000. Indennya seminggu. Iya. Nah gue beliin, gue kasih dong nih Sony, nasi uduk enak. Wah, istri saya lebih enak dari ini Pak. Ya udah masak, beli sekarung buat anak yatim. Dimakanlah nih semuanya. Gue tanya satu-satu, gimana nasi uduknya? Pak Haji keras, Haji Marco giginya copot 10, saya copot 2. Udah. Gue bilang, Son gimana sih lo promosi? Nah gue dengerin dia. Katanya dia ahli masak. Gue masakin lah kemarin tuh nasi kuning. Ada ayamnya, ada atinya. Gue makan atinya. Ya Allah keras bener. Maunya gue beli kelapa yang tua, air kelapanya. Buat bacem itu dagingnya biar empuk, biar enak. Opor lagi berarti. Iya, lo cocok dah opor ya. Iya, pantesan lo bikin usaha ya. Iya, mending lo racunin kentung tuh. Nah maunya gue gini bos. Iya. Lo jangan inget-inget masa lalu. Lo jangan inget-inget masa lalu. Kapan utang gue lunas? Jangan. Iya. Pasti lunas. Iya. Aduh besok kalau ditagih sama debt collector gimana? Jangan bos. Itu yang bikin hajat lo lemot. Tadi lo gak denger video yang tadi. Kalau kita punya masalah, biarin masalah biarin masalah bertingkah. Tonton aja. Iya. Kita kan enggak larut sama si masalah itu. Sedih. Janganlah, tonton tuh masalah. Dengerin. Jangan larut. Iya. Emang ada kata-kata itu Pak Haji? Ada, lo dengerin nih, gue ulangin lagi nih. Nih, gue ulangin lagi. Tadi gue matiin soalnya tuh racun-racun biar pergi tuh. Si racun gak pergi-pergi. Maksud gue,
Lo paksain gimana caranya. Harus bisa dan pasti bisa. Harus bisa dan pasti bisa. Harus bisa dan pasti bisa. Nih bos, gue setel lagi ya bos ya. Iya. Nih gue setel lagi nih bos. Dengerin nih. Kalau ada masalah, Tuh. apapun judulnya, kata Imam Syafi'i, biarkan hari-hari itu berlalu, bertingkah, biarkan. Jangan itu menjatuhkan dirimu, jangan itu menyita seluruh perhatian hidupmu, dan upayakanlah untuk selalu punya jiwa yang senang, Senang. jiwa yang lapang, Lapang. saat takdir itu datang. Nyamankan dirimu, upayakan untuk nyaman. Dan di kalimat berikutnya, Imam Syafi'i memberikan sebuah perumpamaan yang sangat mahal. Jangan engkau gelisah, jangan engkau gundah dengan peristiwa malam. Malam memang gelap, sebagaimana musibah yang mungkin datang tiba-tiba. Hidup yang terasa buntu, seakan gak ada solusi. Gelap, seperti di lorong yang panjang, gak kunjung terlihat cahaya. Jangan pernah gelisah oleh peristiwa itu. Biarkan terjadi kegelapan di malam hari, gak usah gelisah. Kenapa? Malam pasti berlalu. Sepanjang apapun malam, besok ada matahari yang terbit. Begitulah keyakinan orang-orang yang beriman. Tidak pernah mengenal kata putus asa. Dan semua peristiwa, semua kejadian yang menggelisahkan hidup kita, maka itu sesungguhnya adalah suatu hikmah buat kita. Jadi jangan berhenti di situ, jangan putus asa, jangan jatuh di situ, jangan menyerah. Karena sepanjang apapun malam, besok ada pagi dan matahari bersinar kembali. Tuh. Besok bersinar lagi bos matahari. Sekarang mendung, nggak apa-apa. Besok matahari terbit lagi, bersinar lagi. Iya. Tenang aja. Iya. Jangan sedih. Nanti matahari terbit lagi, nanti bersinar lagi. Ya itu kemarin kan jatuh tempo itu tanggal 14 sama 17. Dua-duanya sudah WA. Nggak usah dibayar. Akhirnya Sedekain aja. Iya, malah tabuhan bayar kan nggak cukup 2. Iya. Makanya langsung ke berangkat sini saya. Ah, setuju. Gue waras. Saya sedekahkan Gue Pak. setuju. Gue setuju. Ya, anak-anak Emang yatim, begitu. Iya. Daripada kita bayar cicilan. Iya. Nggak cukup. Nggak cukup. Alah, gue sedekain aja udah. Iya. Masalah besok bodo amat. Urusan Allah. Nggak mungkin kita sedekah nggak ada solusi. Iya. Begitu. Makanya sebetulnya kan yes paling rencana itu nunggu satu bulan. Ya. Masuk ke sini lagi. Ya. Tapi Kelamaan. ya itu sudah ada tagihan nanti malah bingung berangkat langsung. Ya. Bapak jangan pulang. Besok ikut acara. Ya memang Besok paksain besok ikut acara. Mbak Nadia cair 1 triliun. saya izin saya pulang minggu. Boleh. Sebenarnya. Siapin penginapan bos. Oleh saya, Bapak nanti siapin penginapan gratis. Jadi- Saya kasih nginep di gratis. Suruh nih mesen tiket itu saya pulang minggu siang sore itu. Boleh. Jadi sekalian memang nginep di sini izin. Ya, boleh. Makan nanti di atas free. Iya. Bersenang-senang sama anak yatim ya. Iya. Pokoknya saya mau Bapak besok ikut acara seminar cair 1 triliun dari Mbak Nadia. Alhamdulillah. Pasien kita nomor 1 the best. Kalau dia bisa cair 1 triliun, Bapak harus cair 10 miliar. Iya, amin. Kalau dia cair 1 triliun, Bapak harus cair 10 miliar. Bapak besok duduknya paling depan. Amin. Ya. Ibu paling depan ya. Minta saya duduknya paling depan. Boleh gak saya duduk samping Haji Marco? Boleh. Ya. Nanti Mariam kita racunin di belakang. Ada lagi? Sudah. Boleh. Ya. Paksain. Sedekah subuh jangan bolong. Ya. Alhamdulillah. Sedekah Jumat Barokah jangan bolong. Sholat Badiah Qobliyah jangan bolong. Ya, amin. Bisa? Bisa. Kalau ini sedekah subuhnya saya hitung sampai tanggal 28 besok. Boleh. 100.000 Ya. satu hari. Gue setuju. Paksain. Kedua, ibu sama bapak tidak boleh tidak nenenin suami. Ibu harus nenenin suami setiap hari. Ya rutin itu. Tiap rutin ya. Hari ini udah nenenin belum hari ini? Belum itu ya. Nenenin dulu. Gue tungguin. Gue merem. Tak merem no. Wes nenen no. Mulai nah. Kemarin mau berangkat itu sing itu. Nenen. Ya. Ya.
Pokoknya Pulang nenen. dari sini rutin nih Pak Haji. Oh, pulang dari sini. Rutin. Oh, iya. Nggak apa-apa ya, Bu? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Nah, ya. Neneknya kecil. Nenek Nenek kecil, nggak apa-apa Bu. Sama di rumah juga kecil. Yang gede neneknya Haji Marco. Nggak apa-apa. Yang penting dikulum-kulum aja kok, buat syarat doang kok. Iya. Kan kita udah udah usia 55, udah usia 50. Dan 6 Iya. Buat syarat aja. Kecuali kalau kita masih remaja, Iya. wajib lah nenek gede ya. Karena kita Iya. dulu ya gede loh Pak. dulu ya, ya karena kan usia. Ibu berapa usianya? 61. 61 ya. Kalau kayak Haji Marco masih besar, masih oke lah. Haji Marco makanya kalau nenek dia di karung, Haji Marco berdiri di termos. Pokoknya Bapak gini Pak, ilmunya Allah, Iya. Bapak mengsiasati dengan senda gurau dan permainan. Jadi Iya. jangan serius. Karena di Al-Quran apa di hadis? Di Al-Quran ayatnya senda gurau dan permainan. Iya. Jadi Bapak nggak usah serius. Ini nggak usah serius. Ngapain orang di Al-Quran senda gurau dan permainan kok? Nah, Bapak gitu juga. Iya. Jadi Ibu juga menyikapinya dengan santai. Iya. Gitu. Nanti rezeki pasti. Habis gelap terbitlah terang. Badai pasti berlalu. Jadi pasti cair 10M. Amin. Kalau Mbak Nadia cair 1 triliun, Bapak harus cair 10 miliar. Nanti Mbak Nadia yang ngajarin. Iya. Guru kita. Pasien kita nomor 1 namanya Nadia. Iya. Yang lain abal-abal. Nadia the best. Oke? Iya. Nah. Pak, kan banyak yang protes. Pak Haji, bukan yang the best suami saya, ampret lo. Ini manjur nih. Oke? Kalau laki lo penipu. Kalau ini yang bukan penipu, ini yang ditipu. Oke? Bisa? Bisa. Terkabul? Amin. Sip. Sip. Kasih. Mesti pada ketawa semua. Kenapa pada ketawa? Nohok. Sama ya. Sama yang kemarin ngomong. Dua sampai sama itu kan 400 sekarang. Siapin kamar, Bos. Pesenin kamar, Bos. Pesenin kamar. Pulang sampai hari apa? Makasih ya. Pulang sampai hari apa? Minggu. Ya udah, pesenin kamar sampai hari Minggu. Jadi 2 malam Pak Haji. Makannya di kafe atas ya, Pak. Makannya di kafe atas. Ayo duduk. Tinggal di mana? Dari Labuan Pak Haji. Labuan tuh mana? Pandeglang, Banten. Oh iya. Kesini sama siapa, Pak? Berdua sama istri. Tiga sama anak. Oh iya. Sehari-hari kegiatannya apa, Pak? Jualan es campur, Pak. Es campur. Iya. Jualannya di mana, Pak? Di Labuan, di Pasar Labuan. Di Pasar Labuan. Ya. Yang tahu RDAY Bapak dulu atau Ibu dulu? Ibu. Ibu. Iya Pak Haji. Kok bisa ketemu RDAY, gimana ceritanya? Lihat aja, lihat YouTube tanya Pak Haji, lihat. Lihat YouTube. Terus? Pak kata saya, kesini yuk ke Pak Haji, nanti kata bapaknya belum punya uang katanya. Oh iya. Ini juga terus terang aja Pak ya, kesini nih maksain pengen privat gitu sampai ngegadain emas itu ini Pak. Oh iya, waras. Ya kata saya, Pak kesini yuk, kapan kesini yuk? Kata saya, nanti mah katanya belum punya uang katanya. Coba Bapak cerita dulu dong sambil saya baca WhatsApp nih dari admin saya. Alhamdulillah 20 juta barisan Pak tadi yang dari Lubuk Linggau, yang dari Jambi. Sedekah. Ya. Ya. Oh jadi gini Pak, saya selama ini kan jualannya lagi collab gitu ya. Terus istilahnya Rame. lagi pokoknya udah habis-habisan, bahkan utang juga banyak ya, terutama ke rentenir gitu kan, ke bank gitu ya. Ya, alhamdulillah gitu. Jadi istilahnya pengen silaturahmi gitu kan ke Pak Haji, lihat daripada YouTube tersebut gitu kan. Ya, jadi
alhamdulillah gitu ya, banyak yang berhasil gitu kan. Terus alhamdulillah Pak, saya juga sudah melaksanakan itu ya apa-apa yang telah diberikan oleh Pak Haji, yaitu misalkan bangun jam 12.00, terus mandi pandan gitu kan, terus sholat tahajud, baca Quran. Cuma kalau saya untuk baca Qurannya